Pemerintah Kota Semarang mengajak para investor yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kota Semarang melalui gelaran Sembis Semarang Business Forum ke-17. Tahun ini kali kedua agenda rutin tahunan tersebut digelar di Jakarta yang menjadi pusat bisnis di Indonesia. Wali Kota Semarang Evarita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan jika kehadiran para calon investor di acara Sembis ke-17 menjadi harapan dan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurut Wali Kota, jika menunggu para investor untuk datang ke Kota Semarang akan memakan banyak waktu, mengingat kesibukan seorang pebisnis. Dengan Sembis di Jakarta ini akan memudahkan promosi proyek yang ada di Kota Semarang untuk menjangkau target investor. Dalam pemaparannya, Mbak Ita menyampaikan capaian positif Kota Semarang diantaranya terkait laju pertumbuhan ekonomi atau LPE, di mana pada tahun 2023 LPE Kota Semarang mencapai 5,79%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Kota Semarang mencapai 84,43%. Di sektor pariwisata, kunjungan wisata ke Kota Semarang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat ada 5,3 juta pengunjung dan naik menjadi 6,4 juta pengunjung wisata pada tahun 2023. Meski statusnya sebagai kawasan metropolitan, Kota Semarang juga masih memiliki lahan produktif sekitar 30.000 hektar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pemerintah Kota Semarang menyampaikan matur nuwun utamanya pada Pak Menteri dan hadir secara pribadi mewakili Pak Menteri, Pak Deputi bidang promosi yang tentunya ini menjadi satu tambahan angin segar dan amunisi untuk Kota Semarang karena niatnya dari pemerintah Kota Semarang justru tadi sampaikan bahwa sangat bagus sekali karena ada kegiatan di Jakarta karena kami memang mempunyai pandangan bahwa kita harus menjemput bola para investor. Kalau para investor harus datang ke Semarang, waktunya tidak ada. Justru kami berharap mengadakan Sembis di di Jakarta ini yang sudah kedua kali bisa memberikan realisasi untuk investasi yang tentu tadi ada beberapa Pak yang kami promosikan, salah satunya adalah PSEL, pembangkit sampah energi listrik yang merupakan PSN dan sekarang ini sedang berproses untuk KPBU dan moga-moga tahun 2025 awal bisa segera istilahnya sudah mulai berjalan gitu. Kemudian ada tadi prospek-prospek untuk wisata, perdagangan dan jasa, kemudian juga ada mall, kemudian dan juga termasuk tadi kami juga mendorong private company juga yang sudah berinvestasi atau sudah membuka investasi di Semarang bisa menambah lagi menjadi satu kolaborasi dengan investor yang lain. Jadi contoh seperti ada POJ, Port of Java, kemudian ada Pakuwon yang ini bisa nanti berkolaborasi. Tadi juga Pak Deputi menyampaikan apakah sektor pertanian, perkebunan, dan juga perikanan masih ada. Kami sampaikan masih terbuka karena Kota Semarang masih ada 30.000 hektar lahan produktif, kemudian di pesisir tadi ada pelabuhan Tanjung Mas sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik, apalagi laju pertumbuhan ekonomi kami lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dan sekali lagi matur nuwun Pak Deputi dan Pak Menteri yang sudah memberikan support kepada pemerintah Kota. Sementara Deputi Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan berpendapat bahwa penting untuk mempublikasikan potensi bisnis Kota Semarang kepada calon investor yang ada di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Menurutnya, Kota Semarang memiliki peran strategis untuk mensukseskan investasi-investasi di Jawa Tengah hingga nasional, karena memiliki fasilitas dan sarana umum yang sangat mendukung seperti pelabuhan, bandara, stasiun kereta api hingga jalan tol Trans Jawa. Fasilitas ini menjadi keunggulan yang disukai oleh calon investor. Tentunya kalau kita melihat dari potensi Semarang sebagai ibu kota dengan fasilitas infrastruktur yang sudah memadai gitu ya, ini tentunya diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi bukan hanya untuk Semarang saja tetapi untuk daerah-daerah di sekitarnya Bu. Karena biar bagaimana juga bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Semarang secara faktual itu dimanfaatkan oleh investor-investor yang ada di kabupaten dan juga kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah. Sehingga kami melihat bahwa peran strategisnya Semarang ini, sekalipun katakanlah investasinya masuknya tidak langsung ke Semarang, ke daerah-daerah yang lain, tetap pelabuhan yang ada dimiliki oleh Tanjung Mas
itu akan menjadi bagian dari konektivitas dan juga ekosistem investasi yang ada di Jawa Tengah, bukan hanya untuk Semarang. Ditambah lagi potensi investasi yang ada di Semarang, ini bisa juga harapannya dipublikasikan kepada potensial investor yang ada di Jakarta dan di kota-kota sekitarnya, sehingga kadang-kadang kita harus tahu bahwa ada potensi investasi di satu kota, misalnya di Semarang, tetapi ternyata marketnya nggak ada di Semarang, adanya di daerah lain. Sehingga investor yang tahu marketnya di daerah lain inilah yang bisa mengeksekusi potensi investasi yang ada di Semarang, sehingga mereka bisa berinvestasi di Semarang. Nah, tinggal nanti bagaimana daerah bisa meningkatkan iklim investasinya dengan menciptakan iklim bisnis yang baik, jadi investasi berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan-gangguan, ditambah dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang, menambah iklim investasi yang lebih baik sehingga Semarang semakin kompetitif untuk menarik investasi bukan hanya PMDN tetapi juga PMK. Sembis ke-17 mengangkat tema Green Investment untuk Semarang semakin hebat. Karena itu, proyek investasi potensial yang diunggulkan saat ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSRL Jatibarang dan hutan wisata Tinjomoyo. Selain itu, dalam Sembis ini pemerintah Kota Semarang juga menawarkan proyek investasi lain seperti Plaza Simpang 5, Taman Golf Manyaran, Taman Lele, dan Wisma Cibubur.